Jangan cuma baca Alkitab, coba bayangkan kasih Tuhan. Oh Allah kita bukan Allah yang mampu. Aduh kasihan, banyak orang salah paham sama Tuhan. Penyakitku ini Tuhan yang beri. Kapan Tuhan beri kita penyakit? Jangan sesat, kata Yakobus. Engkau dicobai oleh dosamu sendiri. Oleh keinginanmu, dan kalau itu dibuahi menjadi dosa, kalau dosa itu matang menjadi maut. Tapi segala sesuatu yang baik, yang sempurna, datang dari atas Bapamu yang terkasih. Sampaikan sabdamu, dan Engkau akan mengirimkan firman-Mu dan menyembuhkan. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Ya Tuhan, kami percaya. Hamba percaya setiap orang yang bawa pergumulan, bahkan sakit penyakitnya datang di hari Jumat Agung ini, Tuhan, Engkau sembuhkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, maka Tuhan akan menarik semua jiwa datang kepadanya sekarang. Termasuk yang online, Tuhan akan jamah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Katakan shalom kanan kiri. Seharian ini kebaktian kesembuhan. Gereja Mawar Sharon di mana-mana mengadakan healing services hari ini. Karena kita ingin sekali agar jemaat diberkati dengan kesembuhan ilahi. Yang melandasi menjadi motivasi di balik kesembuhan ilahi adalah kasih. We love you, we want you healthy. Kami mengasihimu, kami ingin sekali Anda memperoleh kesehatan ilahi. Sepanjang hari saya memberikan pesan Tuhan tentang kesembuhan. Anda bisa lihat menunya di depan, setiap ibadah pewahyuannya beda. Hari ini gereja kita di mana-mana sedang dikhotbahi oleh gembalanya sendiri. Sama-sama kita ini sembahyang, kita berdoa para pastor-pastor GMS untuk memberikan roti-roti dan remah-remah Tuhan agar seseorang yang sakit disembuhkan. Saya mulai dulu dengan kesaksian. Kesaksian termasuk juga ambil dari saat teduh bersama, karena saat teduh itu adalah extension of God's grace upon our church. Saat teduh bersama itu adalah kepanjangan daripada anugerah Allah atas gereja kita, GMS. Tadi pagi saya juga beritahu kepada keluarga saat teduh, sebelum saya bertemu denganmu di masa-masa pandemi itu, saya sudah jadi pendetanya mereka, saya sudah jadi gembala sidangnya Gereja Mawar Sharon. Makanya itu, dengarkan kesaksian ini juga sebagai bagian dari kasih karunia Allah atas jemaat kita. Ini adalah dari Evan, oh yang ini jemaat sungguhan, CGA 016. Tahun 2016 saya divonis dokter menderita sakit autoimun ulcerative colitis. Penyakit ini menyerang bagian usus dan mengakibatkan peradangan. Saat ibadah doa malam pada bulan Maret tahun tersebut, Pastor Philip Mantova sudah bernubuat bahwa saya akan mengalami kesembuhan. Berbagai pertolongan Tuhan saya alami dalam kurun waktu 6 tahun masa pengobatan. Salah satunya saya memperoleh keturunan pada tahun 2017. Padahal dokter sudah menyatakan bahwa saya tidak bisa memiliki keturunan. Pertolongan Tuhan kembali dinyatakan saat saya bisa memperoleh obat buatan Jerman berkat koneksi ilahi dari Tuhan. Tuhan juga berikan saudara-saudara di Connect Group, CG maksudnya ya, yang selalu menguatkan dan juga tekun berdoa secara bersama-sama demi kesembuhan saya. Betul sekali, kesembuhan bukan hanya terjadi di dalam kebaktian kesembuhan. Di CG-CG doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu pada Januari menguatkan saya dan tekun berdoa, pada 22 Januari 2022 coach CG saya namanya Nora, mengingatkan untuk mengikuti saat teduh bersama. Di akhir acara, Pastor Philip berdoa secara spesifik bahwa penderita autoimun akan disembuhkan. Saya percaya dan beriman bahwa saya termasuk dalam bilangan orang-orang yang sembuh saat itu. 6 bulan kemudian, 14 Juli 2022, saya kembali melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter menyatakan radang usus akibat autoimun sudah sembuh. Pertolongannya sungguh luar biasa dalam hidup saya. Segala kemuliaan hanya baginya. Saya perlu baca beberapa lagi karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Saya yakin ketika kesaksian ini diceritakan, maka ada seseorang lainnya akan disembuhkan. Mayma Peter, pada bulan Juli yang lalu, dokter mendiagnosa bahwa penyakit miom yang saya idap semakin besar, mengelilingi janin saya yang masih berusia 5 minggu. Dokter merasa pesimis bahwa janin tersebut dapat bertumbuh.
Ia pun meminta saya untuk diperiksa kembali dalam 2 minggu. Setelah itu pada saat teduh bersama tanggal 16 dan 23 Juli 2022, Pastor Philip bernubuat bahwa Tuhan telah menyembuhkan seseorang dengan penyakit nium dan akan memberikannya keturunan. Saya pun mengimani nubuatan itu untuk saya. 2 hari kemudian saya kembali memeriksa keadaan saya sesuai dengan arahan dokter. Puji Tuhan, hasil USG menunjukkan bahwa bayi dalam kandungan saya berkembang dan sudah memiliki detak jantung. Dokter sampai kaget dan heran melihat hasil USG tersebut. Saya dan suami tidak henti-hentinya bersyukur. Sungguh sempurna pekerjaan Tuhan. Glory to God. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Zevanya Todoan. Saya sakit GERD sejak 2007. Karena sakit ini membuat saya memiliki gangguan kecemasan dan panik. Bertahun-tahun saya hidup seperti diteror. Membuat saya hilang kewarasan. Merasa lumpuh, putus asa. Segala cara sudah saya tempuh untuk pengobatan. Tiap hari saya berdoa untuk kesembuhan secara fisik dan secara mental. Pada tanggal 28 Desember 2022, saya mengikuti saat teduh dengan tema Jangan Panik. Di akhir ibadah, Pastor Philip berdoa untuk orang yang sakit GERD dan memiliki gangguan panik. Hampir beberapa tahun tidak keluar rumah. Dan setiap kali berada di keramaian dan bertemu orang baru, selalu ingin langsung pulang ke rumah. Mendengarnya saya tersentak. Merasa itu buat saya. Kemudian saya menangis dan mengimani bahwa saya sudah bebas dari GERD dan gangguan panik. Beberapa hari setelahnya kesembuhan terjadi. GERD saya sudah tidak kambuh, rasa panik dan cemas pun hilang seketika saat itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pendeta Philip serta tim untuk pelayanannya. Thank you Gereja Mawar Sharon yang selalu melayani jiwa-jiwa. Dan tepuk tangan untuk Tuhan. Kebaktian yang sekarang ini saya berikan judul Kasus Perdana Kusta Disembuhkan. Buka bersama dengan saya di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai 45. Saya bacakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kasus perdana kusta disembuhkan. Kenapa kasus perdana? Karena ini heran. Saya heran sama iman orang ini. Tak tersembunyi memang. Karena dia sudah mendengar orang lain ditolong dulu. Punya kasus-kasus yang dia bisa patroni. Dia dengar tetangganya ngalami yang sama. Dijamah Tuhan mengalami mujizat. Dia juga mau mujizat yang begitu. Tapi orang ini belum pernah mendengar sepanjang sejarah siapa-siapa kusta disembuhkan oleh Allah. Kusta itu spesifik. Siapa yang sakit ini bukan hanya sakit penyakit, tetapi mereka percaya dalam society atau masyarakat saat itu, bahkan dalam agama yang beredar di zaman itu, orang-orang Yahudi meyakini bahwa orang kena kusta itu kena kutukan Allah, kena hukuman. Belum ada. Hukumnya sudah ada dari perjanjian lama, hukum Taurat. Orang kena kusta itu harus pergi ke imam kalau sembuh. Kalau sembuh loh ya. Jika tidak sembuh mereka harus dikucilkan, mereka harus keluar kota. Mereka harus pergi ke tempat sepi. Mereka kumpul dengan sesama kusta, tunggu mati. Tapi yang sembuh, kalau sembuh loh ya. Harus datang ke imam, imam cek dan konfirmasi, yes, bukan hanya dokter, imam yang merangkap tabib. Sembuh nih. Lalu boleh kembali masuk dalam sistem masyarakat, boleh kembali ke bait suci. Karena itu kusta itu suatu penyakit yang tidak pernah terdengar sepanjang sejarah kecuali oleh para nabi. Para nabi. Ada, kecuali melalui mujizat tidak pernah ada orang disembuhkan dan belum ada kasus di perjanjian baru. Tolong diingat, sebelum orang kusta ini ketemu Yesus, zaman Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan tidak ada mujizat, hanya ada pertobatan. Lalu sebelum itu ada 400 tahun dalam sejarah, selesai Maleaki,
Israel mengalami kegelapan rohani. Tidak ada nabi, tidak ada suara Tuhan. Tiba-tiba muncul suara di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ratakan tanah. Semua lembah ditutup, semua gunung diratakan. Suara Yohanes Pembaptis. Lalu ini masih pasal 1 lagi. Ini Injil pasal pertama. Belum ada orang kusta disembuhkan. Ini orang imannya dari mana? Saya mengagumi bahwa dia berani nekat datang ke Tuhan. Siapa ajari dia percaya bahwa dia akan menjadi kasus mujizat perdana di perjanjian baru nantinya. Percayakah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengidap satu penyakit, semua orang 1000 di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, satu-satu meninggal karena itu. Mungkinkah sejak hari ini Anda kasus perdana yang disembuhkan dalam penyakit itu? Mungkin Anda mendengar semua orang tidak ada yang lolos. Tidak ada yang akan lulus dari penyakit ini. Mungkinkah Anda kasus ke-1? Jangan toleh kanan kiri. Katakan, yes Lord, it's for me. Seperti tadi kesaksian, maka aku beriman itu untuk aku. Berimanlah bahwa Tuhan mampu. Dan dalam kasusmu Tuhan mau. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Kalau bahasanya Dr. Lukas di Injil satunya lagi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas berkata, seorang yang penuh kusta. Karena Lukas itu dokter, kalau Markus ini anak muda, Matius itu pemungut cukai, Yohanes itu nelayan. Tidak heran cara Lukas menulisnya setengah diagnosa. Orang itu penuh kusta, kata penuh kusta di Lukas, sedikit referensi ke kitab Injil yang lainnya, artinya advanced stage, kalau kanker itu stadium terakhir. Berarti orang ini bukan hanya sakit kusta, tapi orang ini sudah mungkin kehilangan banyak anggota tubuhnya karena kusta itu. Mungkin jarinya udah habis semua. Mungkin hidungnya sudah gak ada, telinganya udah copot. Ini orang sudah kayak monster berjalan. Kalau Markus tidak mengerti segala ini itu. Karena Markus di sini, Markus ini anak pebisnis. Ini keluarga kaya. Lukas itu seorang dokter. Dia tahu bahwa ini stage-nya kusta gak sembarangan. Ini udah advance. Dan belum ada orang disembuhkan. Namun dia tetap ngotot datangnya ke Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Untuk dia datang aja bisa aras-arasan. Percuma lah, masa bisa sih? Masa Yesus mampu? Sekarang kita percaya Yesus karena dia dibangkitkan. Dulu mereka melihat dia keringatan. Juga kadang-kadang kelaparan. Masa bisa sih orang ini? Sekarang susah percaya Yesus karena Tuhan gak kelihatan. Dulu susah percaya Yesus karena Yesus kelihatan. Karena orang yang gak percaya bahwa dia siapa, mengira bahwa dia hanyalah anak tukang kayu. Masa sih orang ini bisa sembuhkan aku? Gak ada loh rekornya dia pernah sembuhkan orang kusta. Masa bisa? Sama aja orang zaman dulu ada rintangan percaya, zaman sekarang juga ada halangannya. Cuman orang percaya itu ngotot datang. Dia gak akan pedulikan perasaan. Bahkan di cerita lain ketika ada satu orang buta, Bartolomeus namanya, berseru-seru anak Daud sembuhkan. Semua orang suruh dia diam. Tapi dia tetap ngotot datang. Itu iman. Aku pokoknya percaya engkau mau. Gak tahu gimana Tuhan, aku beranikan diri. Aku tahu engkau mampu, apalagi orang kusta lebih susah lagi untuk percaya. Orang kusta itu lebih sulit untuk datang. Kalau orang pendarahan perlu curi-curi itu pegang puncak jubah. 12 tahun pendarahan sang wanita. Kenapa dia curi-curi? Pernah tanya enggak? Karena dia, kalau orang yang pendarahan, mens baik-baik aja haid bulanan. Kalau ini 12 tahun loh ya. Itu kalau laki-laki kena mereka di zaman sistem agama dulu itu, mereka juga turut dinajiskan. Orang kusta jauh lebih dari itu. Kalau orang pendarahan hanya dinajiskan, orang kusta itu dianggap oleh masyarakat, mereka sedang dihukum oleh Allah. Social distancing itu ada. Orang kusta itu harus ada berapa ratus meter. Harus ada berapa ratus meter jauhnya. Kalau mereka mendekat, mereka bisa dirajam. Jadi orang ini untuk datang itu dia resiko nyawa sendiri. Kalau tiba-tiba nanti semua main hakim sendiri, itu masyarakat merasa terancam. Kamu bawa wabah, bisa ditangkap pula.
itu ada hukumnya, hukum Taurat namanya. Itu orang bisa dilempari batu sampai mati karena dia dianggap membahayakan orang lain. Karena kusta itu sangat menular. Orang ini ngotot datang. Dia berkata, pokoknya Tuhanku mampu. Dan Tuhan pasti mau. Lihat, dia melas sekali ketika dia minta sama Yesus. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, saya bayangkan mereka orang itu sedang datang lalu bertatap muka dengan Tuhan. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya. Sambil berlutut. Bayangkan kalau anak kita lihat kita marah, tiba-tiba mau mengaku dosa, pecahkan apa. Papa jangan marah. Kayak begini gerakannya, takut dipukul. Gerak-gerik tubuh itu menceritakan isi hati. Kadang-kadang takut begitu. Apalagi mereka yang sudah biasa dilecehkan oleh orang tuanya. Mungkin pernah ditampar kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tiba-tiba ketika papanya ngomong baik-baik, dia begitu, takut. Orang itu punya banyak trauma, kesalahpahaman sama Tuhan. Ketika orang kusta ini datang, dia langsung berlutut. Ini bukan berlutut biasa kayak kita biasanya cuma di atas lutut kita. Ini tersungkur, dia ketika lihat Yesus gak berani tatap wajah, dia langsung tersungkur seperti orang tidur. Seperti orang tersungkur. Dia berkata, Tuhan, jangan hukum aku lagi. Aku sudah cukup menderita. Sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Dia memohon kemurahan Allah. Dia memohon belas kasihan, dia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan, tahirkan saya. Dia gak minta kesembuhan. Tahirkan. Dengan kata lain dia berkata, jangan tampar aku. Aku tahu engkau Tuhan, engkau bukan manusia biasa. Orang berkata aku dibenci Allah. Aku mohon bantuan, aku mohon pengampunanmu. Tahirkan aku, itu bukan hanya sembuh. Angkat kutuk ini dari hidupku. Angkat kutuk ini dari hidupku. Aku gak tahu kenapa Allah marah sama saya. Makanya Yesus melihat seorang yang tidak percaya diri datang kepadanya, namun berani mempercayainya. Yesus terharu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayat 41. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Kenapa Tuhan tidak hanya mengucapkan satu kalimat seperti di pasal 3, ada sebuah kejadian ibadah pertama tadi saya khotbahkan. Yesus menyembuhkan orang yang pansui, yang tangannya mati. Salah satu, separuh badannya itu tidak berfungsi. Yesus hanya cuma keluarkan satu kalimat kok. Ulurkan tanganmu, langsung sembuh. Kenapa orang kusta ini Yesus harus jamah? Sedangkan Yesus terkenal sepatah kata. Satu kata dari Allah bisa mengubah segalanya. Kenapa Yesus jamah? Karena orang itu datang ke Yesus dengan gerak-gerik seperti ini waktu tersungkur. Jangan pukul aku lagi, aku cukup menderita. Kalau anak saya gitu sama saya pasti rangkul dia. Justru ketika anak kita begitu, peluk mereka. Mungkin dia dibully di sekolah. Peluk. Yesus lihat dia dibully oleh sistem agamawi. Siapa bilang Allah marah? God is not mad with you. Hanya karena Anda sakit, saya sakit, kita ini tinggal di buminya Adam dan Hawa. Tapi Allah kita itu rindu sembuhkan kita. Tuhan bukan hanya mampu, dia itu sangat mau. Ketika si kusta itu ketakutan, belum lagi takut sama masyarakat. Itu cilaka dia, itu 50-50. Itu untung-untungan kalau hari itu Yesus seperti rabi-rabi yang lainnya. Rabi-rabi itu sensitif loh. Rabi-rabi itu kelihatannya beragama, tapi mereka itu jahatnya pada waktu zamannya Yesus itu. Kalau ada orang kusta datang ke dia, pasti rabi itu berkata, rajam saja, lihat itu. Bukankah ahli Taurat dan imam-imam kepala yang menarik seorang wanita berzina ke tengah-tengah. Supaya Yesus terjebak dan supaya wanita itu dihukum masa. Jahat ya. Kenapa dia bisa melihat sesuatu yang beda? Karena Yesus itu juga rabi. Yesus itu guru. Tapi dia merasa yang ini beda. Yang lainnya hanya tahu Taurat. Yang ini punya hukum kasih. Dia merasa beda. Ini orang pernah trauma. Pernah diusir. Yesus, dia datang ke Tuhan Yesus dengan gerak-gerik seperti ini. Sudah. Tuhan langsung ulurkan tangan. Padahal Tuhan bisa aja mengucapkan sepatah kata. Sama Tuhan dijamah dan Tuhan melihat dia. Aku mau. Perhatikan ini.
Tuhan waktu jamah dia sambil berkata. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya. Jangan cuma baca Alkitab, coba bayangkan kasih Tuhan. Oh, Allah kita bukan Allah yang mampu. Aduh kasihan, banyak orang salah paham sama Tuhan. Penyakitku ini Tuhan yang beri. Kapan Tuhan beri kita penyakit? Jangan sesat, kata Yakobus. Engkau dicobai oleh dosamu sendiri. Oleh keinginanmu, dan kalau itu dibuahi menjadi dosa, kalau dosa itu matang menjadi maut. Tapi segala sesuatu yang baik, yang sempurna, datang dari atas Bapamu yang terkasih. Ketika dia ketakutan, Yesus menjamah dia dan berkata, memandang dia, saya mau. Ingat ya, kondisi dia lagi tersungkur. Jadi Yesus tidak pegangnya begini, berarti kan berdiri. Tersungkur itu dia lagi tersungkur. Jadi Yesus berlutut seperti ini. Merendah. Allahmu itu Allah yang rela hina. Makanya 2000 tahun lalu dia mati di Kalvari. Bukan hanya untuk mengampuni dosamu, tapi juga untuk memikul sakit penyakitmu. Tuhan mampu, tapi dia mau. Banyak orang percaya Tuhan itu maha bisa, tapi sama saya dia jual mahal. No, dia mampu dan dia mau. Dan dia berlutut seperti ini, mungkin dipegang pundaknya karena dia tersungkur itu berarti wajahnya mencium tanah. Dipegang mungkin, diberdirikan sama Tuhan. Setengah berdiri yaitu berlutut, Tuhan memandang wajahnya dan berkata, aku mau. Baiknya Tuhan Yesus itu. Gitu kok bisa ya orang itu ngomong penyakitku itu datangnya dari Tuhan. Kok bisa ya ada orang itu merasa Tuhan itu kalau lain ditolong, saya dilupakan. Ayo beriman. Kalau lain ditolong, saya juga. Ini orang gak pernah lihat orang lain ditolong dalam kasusnya. Dia tetap beriman sama Tuhan. Bapak ibu saudara, saya membaca ini saya tergerak hatinya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya. Sewaktu dia berlutut dan bersujud. Dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Dan Yesus menanggapi. Yesus tidak berdebat dengan dia. Yesus mulai dengan imannya dia yang kecil asal beriman. Yesus tidak berkata jadilah sembuh. Yesus tidak klarifikasi. Yesus berkata, yes, aku mau, jadilah engkau tahir. Kata tahir itu bukan sekedar sembuh. Tahir itu dosamu diampuni. Yesus tidak berdebat kok. Ada orang beriman, kau ucapkan sepatah kata aja. Tuhan jawab, itu perwira Italia. Pulang melihat hambanya disembuhkan dan tidak kerasukan setan. Ada seorang wanita mencoba untuk pegang puncak jubah. Waktu dia pegang puncak jubah Yesus, disembuhkan sama Yesus. Persis sesuai dengan imannya. Ya kan? Beda-beda loh cara beriman. Tapi yang untuk pendarahan, wanita pendarahan nanti di salah satu ibadah berikut-berikutnya saya akan jelaskan. Iman dia gak sempurna sama Tuhan setelah terima kesembuhan dulu, disempurnakan pengenalannya akan Tuhan. Kalau Anda lihat, ada juga yang percaya harus ditumpangi tangan, maka Yesus datang. Dan Yesus membangkitkan dan berkata, Tabita, talitakum, maksudnya bukan Tabita, talitakum, bangunlah. Langsung bangun. Saya mau beritahu bahwa ada juga seorang wanita yang sudah ditolak mentah-mentah, wanita Sirofenisia, namun dia percaya Tuhan. Anjing juga makan remah-remah. Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu ibu, yang kayak gini gak pernah aku lihat iman di Israel. Dia pulang. Sirofenisia itu orang Yunani, itu mungkin dia naik, dia tinggal dari utara, itu berarti di Lebanon, di atas Israel. Dia khusus datang dari luar negeri untuk ketemu Yesus. Padahal dia tahu dia tidak tergolong orang-orang yang patutnya diselamatkan. Dia masuk ke sana dan beranikan diri. Look, there is faith. Dan Tuhan masih menjawab faith, Tuhan masih menjawab iman. God still answers faith. Yang disebut Tuhan Yesus tetap sama, tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, salah satunya adalah Tuhan masih mengabulkan permohonan iman. Sesuai imanmu. Yang pegang puncak jubah disembuhkan. Karena memang itu iman ibu. Yang makan remah-remah disembuhkan. Bahkan suatu kata-kata dari jauh. Seorang tentara itu. Seorang angkatan bersenjata. Orang Itali. Malahan penjajah. Dia percaya sepatah kata Tuhan. Tuhan gak perlu datang tumpang tangan. Terjadi pula. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan itu tidak akan bantah iman kita.
Tuhan akan bergerak dari iman kita yang gak sempurna dan sempurnakan. Tapi Tuhan tidak akan meniadakan. Tuhan gak akan menolak kita, imanmu itu apaan tuh? Gak sempurna, balik lagi. Emangnya Tuhan guru, dia juru selamat itu pikul salib kita. Kalau guru itu suruh kita kembali lagi, coba dicek lagi rumusnya, bahwa lalu setelah dikoreksi, datang kembali. Aku periksa. Iman itu gak akan ditolak Tuhan. Iman macam apaan ini? Asal imannya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan koreksi. Tuhan akan bergerak dari itu untuk menyembuhkan dulu dan mengajarimu sesuatu. Lihat ya, ahli Taurat lain di dunia ini. Gak usah beriman lah sama manusia lah. Tiba-tiba kami yang dijadikan gunjang-gunjing, hamba-hamba Tuhan. Kami ini kan hanyalah asisten toh, kan hanyalah fasilitator. Ada beberapa orang memang perlu kekuatan lebih, yang gak semua orang seperti dirimu. Kalau ada orang yang suka mencibir orang lain yang minta didoakan, pikir dulu mungkin Anda sudah kuat imannya. Ini saya agak sarkastik ngomongnya. Gak semua orang sesempurna imanmu. Ada orang itu perlu dipeluk, Pak Pendeta tolong. Atau seorang hamba Tuhan, seorang pendoa tolong, atau dirangkul, didoakan. Bukan dia beriman sama kami. Kami teguhkan imannya. Bukan dia beriman kepada kita. Tapi kita perlu saling menguatkan. Gak semua orang sehebat dirimu lah. Yang suka mencibir orang lain. Gak semua orang. Buktinya Bethesda pun. Mereka beriman pada malaikat Tuhan sembuhkan. Tapi itu bukan cara yang terbaik. Makanya Yesus datang di kolam itu mengajarkan sesuatu. Hey, don't have faith in that. Have faith in me. Makanya Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Itu loh yang lumpuh 38 tahun. Makanya bayang-bayang Pak Petrus itu menyembuhkan. Kenapa? Karena Petrus memang waktu itu mungkin gak tahu puluhan ribu orang. Jadi orang-orang kudu mau jamah gak bisa. Bayang-bayangnya pun kena. Tuhan pakai sapu tangan Paulus, bukan karena Paulus mendoakannya. Tapi karena Paulus sudah pergi, zaman itu belum ada video call, gak ada online. Jadi akhirnya sapu tangan pun yang ketinggalan jadi ditempel-tempelin orang sakit. Dan kesembuhan terjadi karena memang ada momen-momen kesembuhan yang terjadi di dalam pelayanan Paulus. Orang bisa berkata, apaan tuh nyembuhkan kok lewat bayang-bayang? Kok gak mau langsung aja Tuhan aku doa langsung terima sendiri. Karena orang itu butuh connectivity. Orang itu butuh yang namanya connecting iman. Butuh yang namanya koneksi. Bukan berarti Tuhan itu butuh koneksi ke Tuhan. Enggak, Tuhan itu perantara yang terbaik. Udahlah, Yesus cukup. Kasih karunia-Nya cukup. Tapi orang itu gak cukup. Orang itu belajar. Gak bisa kita punya anak lalu kita beritahu, jalan aja gak bisa situ loh, ayo. Padahal dia barusan 1 tahun mesti belajar jalan. Ayolah, manusia kok. Ayo jalan, lalu ditendang. Itu pasti bukan ayahnya kalau begitu. Yang kayak begitu tuh human trafficking itu pasti jadikan budak. 1 tahun kamu buang-buang susu, kamu sia-sia. Nggak mungkin, dia masih jalan, anak kecil masih jalan. Lihat papanya tetap tuntun. Yuk. Coba lihat papanya tetap tuntun, jalan sedikit. Ayo. Our God is an encourager. Allah kita itu bukan discourager. Allah kita tuh selalu mendorong kita, mendukung kita. Ayo, kamu bisa, ayo. Petrus jalanlah di atas air. Tenggelam gak apa-apa, aku tangkap nanti. Allah yang kau miliki itu kayak gitu. Salah paham besar ya di dunia ini ya. Orang mengira Tuhan kita itu jauh, distant. Tuhan kita itu dingin, bukan sejuk, bukan adem, dingin. Tuhan kita itu gak peduli, acu tak acu. Don't care about me. Malah Tuhan itu suka kasih saya penyakit untuk memberi pencobaan. Jangan sesat hai manusia, kata Yakobus. Allah tidak pernah memberikan semua itu. Kalau Anda mau tahu Allah seperti apa pada mulanya, bacalah Kejadian pasal pertama. Pada mulanya Allah berfirman, semuanya itu baik. Haleluya. Aku mau, kata Yesus, jadilah engkau tahir. Isn't that beautiful? Yes, aku mau. Tapi saya kasih gambaran suatu imajinasi. Kalau kita baca ini kan seperti hanyalah conversation atau seperti ada sebuah dialog. Enggak. Yesus itu membungkuk untuk jemput kita. Yesus itu akan membungkuk untuk menjemputmu. Tapi jangan suruh Tuhan yang jalan terus. Karena Petrus berkata, Tuhan tuntunlah aku ke sana. Enggak, Petrus berkata, suruhlah aku berjalan ke situ. Ada langkah iman dari sisi kita. Nanti waktu kita berdoa ya, hari ini juga akan ada dokter-dokter medis yang sekarang berjaga-jaga. Nanti juga setiap orang yang maju, gak semuanya di sini. Nanti supaya gak ramenya sini. Jangan jadikan saya focal pointnya. Karena saya gak bisa sembuhkan. Saya Philip Mantova, bukan Yesus Kristus. But we will help you. Nanti di setiap blok yang ada yang di sini dulu, itu nanti akan ada di beber pendoa-pendoa yang siap mendoakan Anda. Dan setelah Anda didoakan, diolesi minyak nanti setelah perjamuan kudus, percayalah sesuatu akan terjadi. Dan ada langkah iman mungkin, tadi pagi kebaktian 1,
Saya sampai selesai, memang tidak seperti festival kuasa Allah, orang naik ke atas menyaksikannya. Tapi nanti akan ada formulir-formulir kesaksian itu Anda bisa tuliskan seperti ini tadi. Suatu saat akan kami bacakan di lain kesempatan. Kesaksian-kesaksian sebab semua yang Yesus lakukan pasti akan diverifikasi sama medis. Kecuali kalau tuli bisa mendengar, itu gak usah ke dokter, sudah tahu. Kok dia bisa dengar suara. Jelas-jelas lumpuh bisa berjalan, kecuali kalau kelumpuhan itu diakibatkan penyakit dalam, ya itu harus tetap diperiksa. Tapi kalau dia bisa jalan, puji Tuhan. Atau kalau lumpuhnya bukan karena penyakit apa ya, memang lumpuh lah. Kalau dia bisa jalan seumur hidup, gak bisa jalan 38 tahun, itu gak usah lagi ke medis, sudah jelas-jelas di depan kita berjalan. Apalagi yang masuk bait suci itu, setelah Petrus sembuhkan, Yesus sembuhkan lewat Petrus, di gerbang indah, masuk itu lompat-lompat, menari-nari. Kalau gak pernah jalan sama sekali, tiba-tiba menari-nari. Gak usah MRI. Tapi saya sarankan semua, saya dorong amat sangat untuk kembali ke dokter. Setelah hari ini kembali ke dokter. Kita akan banjir, akan banjir hujan kesaksian. Orang-orang yang berkata, sebelum Jumat Agung ini begini, sesudahnya kok jadi begitu, terpujilah nama Tuhan, Tuhan mampu. Amin Bapak Ibu. Aku mau jadi engkau tahir, ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Kata seketika itu juga itu adalah sebuah miracles. Dan lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kata lenyaplah penyakit kusta ini bukan hanya merujuk atau mengacu pada kesembuhan yang terjadi, tetapi mujizat penciptaan. Kata lenyaplah penyakit kusta, ini termasuk tanda-tandanya. Mungkinkah, saya spekulasi, saya nggak bisa membuktikannya. Tapi semua orang tahu bahwa orang kusta itu menjadi tahir. Nggak mungkin tiba-tiba kulitnya gimana, karena pemeriksaan kusta itu sangat terperinci sekali. Dia harus dilihat begini, begitu. Dibolak-balik mungkin tangannya, kulitnya, mungkin dari jauh pakai itu mungkin ya, seperti zaman modern itu pakai pelindung, pakai masker, pakai semuanya. Tutup semua sampai mata. Tapi Alkitab menjelaskan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Kok tahu orang-orang sebelum dia pergi ke imam? Sebelum dia pergi ke meja, examination atau meja pemeriksaan. Mungkinkah, plung, keluar jarinya. Plung, keluar telinganya. Jangan katakan tidak bisa, kalau engkau masih takut di atas ada yang maha kuasa. Jangan sebut dia maha kuasa kalau ada batasnya. Kalau yang saya sampaikan ini seperti susah dipercaya, definisikan ulang apa yang kau maksud dengan maha kuasa. Maha itu artinya maha. Artinya mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bukankah semua dulu juga gak ada kuping? Semua dulu juga gak ada mulut? Bukankah Tuhan menciptakan manusia itu dari debu dan tanah? Apa susahnya sekarang kalau dia ciptakan ulang? Maka itu lenyaplah penyakit orang kusta itu. Kata lenyap penyakit ini hengkang pergi. Ini bukan sembuh, ini bekasnya pun tiada. Dan ia menjadi tahir. Kalau sembuh itu hanya sembuh itu berhenti, penyakitnya tidak merongrong lagi. Tapi yang sudah ya sudah. Tapi tahir itu berarti kembali sempurna. Ini jangan main-main dengan kata tahir. Wow. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Yesus kasih peringatan. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Garis bawahi kata-kata terakhir, sebagai bukti bagi mereka. Kamu kembali ke dokter tabib zaman itu, imam yang merangkap imam, sebagai bukti bagi mereka, bukan bukti bagi kamu. Iman itu tidak tunggu bukti, aku lihat dulu baru percaya. Kalau begitu jangan beriman sama Tuhan. Kita datang karena kita belum alami. Orang ini ngotot datang hampiri padahal dengan penuh resiko karena badannya penuh kusta. Percaya itu di depan, bukan setelah melihat hasilnya. Tetapi bukti itu bukan untuk orang percaya. Bukti yang kelihatan itu untuk orang yang tidak percaya. Pergilah kepada imammu sebagai bukti bagi mereka, sebab semua yang aku lakukan, kata Yesus, bisa divalidasi dan bisa diverifikasi oleh medis. Karena itu Yesus berkata, kembalilah. Lihat Yesus ya, sangat berhikmat. Pergilah ke imam.
Sekalipun aku Mesias juru selamat, sembuhkan kamu. Mereka study for it. Mereka yang belajar untuk itu. Berapa tahun? 5 tahun, 8 tahun, berapa? Dokter spesialis 10 tahun. Go back. Pergi. Sebagai bukti bagi mereka. Itu hari itu, para imam-imam, mungkin mereka akan heboh melihat orang kusta ini. Dan tercatat dalam sejarah, saking hebohnya sampai ada ditulis di Injil ini. Belum pernah sepanjang karir mereka lihat kasus ini sembuh. Hari itu kasus ke-1 disembuhkan. Mereka berkata, siapa sembuhkanmu? Yesus peringatkan dengan keras, jangan ngomong dulu. Kenapa Yesus memperingatkan keras supaya dia tidak ngomong kanan kiri? Mau tahu kenapa? Karena Yesus tidak sedang membangun healing ministry. Oh, zaman ini kalau orang sembuh sudah mungkin sudah diarak kanan kiri. Kita harus hati-hati. Pelayanan kesembuhan pun ada tujuannya. Kenapa saya adakan hari ini? Mau tahu kenapa saya adakan ini termasuk yang online? Karena saya gembala sidang, saya cinta jemaat saya. Kita tidak membangun healing ministry. Healing sembuhan adalah bagian dari Injil. Sekalipun ada orang yang gak sembuh, saya tidak tahu itu kedaulatan Allah. Tapi saya kalau mau doa ya doakan untuk kesembuhan. Kenapa kita adakan ini? Harus jelas motivasi. Yesus tidak membangun healing ministry. Dia peringatkan dengan keras. Karena supaya jangan orang datang kepadanya minta roti. Nanti semua yang lapar datang kepadanya. Gak ngerti bahwa dia Mesias. Pokoknya yang penting makan, pulang. Ya. Tapi Yesus ingin mengajarkan dulu. Karena itu kamu jangan beritahu. Kesembuhan pasti terjadi. Tapi pelayanan Yesus salah satu yang utama. Atau yang lebih utama adalah memberitakan kerajaan Allah. Yesus itu mengajarkan cara-caranya Tuhan. Karena itu Yesus berkata, kamu jangan keburu-buru beritahu dulu. Supaya orang datang itu kenal aku. Bukan cuman sembuh. Sembuh bisa sakit lagi, tapi kalau kenal aku, mereka selamat selama-lamanya. Mereka bukan supaya mereka hanya menerima kesembuhan, supaya mereka itu diajar mengenal bahwa akulah Yehova Rafa. Yesus itu kepingin punya hubungan yang pribadi dengan kita, bukan hanya demi menyembuhkan kita. Dan kalau dia sembuhkan Anda, itu bukan karena dia mau buktikan. Yesus gak perlu menyembuhkan siapa-siapa untuk dimuliakan. Gak perlu. Gak perlu sama sekali. Yesus itu sudah Yehova Rafa. Yesus gak pernah sembuhkan untuk supaya sok-sokan. Kalau sampai kesaksian dibacakan, itu bukan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Karena ada orang sakit lainnya yang belum percaya atau salah paham sama Tuhan. Supaya mereka dengar kesaksian ini oleh darah anak domba Allah. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan dalam pikiran mereka. Kalau saya bacakan kesaksian tadi juga bukan untuk memegahkan kami hamba-hamba Tuhan. Dari awal, dari tadi pagi sekarang saya juga beritahu bahwa kami tidak punya kuasa kesembuhan itu. Kami hanyalah pemberita seperti Yohanes Pembaptis. Beritakanlah, persiapkan jalan untuk Tuhan. Ratakan semua gunung yang sok-sokan yang merasa gimana atau yang lembah itu tolong ditutup. Yang gak percaya, hari ini ketika saya berbicara seperti ini, iman mulai bermunculan di hati. Iman untuk menerima kesembuhan, katakan amin. Jadi Yesus peringatkan dengan keras, kamu jangan beritahu-beritahu dulu, orang pasti sembuh. Makanya itu dalam sebuah kebaktian tidak hanya berisi orang disembuhkan lalu kacau kayak pasar. Harus ada pengajaran, makanya ada teaching of the word. Karena Yesus harus diperkenalkan. Nah Yesus berkata, kamu jangan beritahu dulu kepada banyak orang. Supaya aku bisa ajarkan dulu, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka punya. Mereka suci hati, mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Yesus harus ngajar, pasal 5, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dan kalau bukankah Taurat berkata jangan berzina, tapi siapa yang melihat lawan jenisnya dan mengingini dalam hati, dia sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Yesus harus ajari tatanan-tatanannya. Tatanan-tatanan kerajaan sorga dan cara-cara Bapa, the way of God. Yesus ajar. Setelah itu orang sakit dibawa datang kepadanya disembuhkan. Setelah itu anak-anak didatang kepadanya, anak-anak kecil diberkati. Yesus berkata, jangan kamu cerita-cerita sana-sana sini. Tapi ayat 45 orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Disayangkan. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kalau saya mau doakan satu persatu sebagai gembala sidang, gak akan selesai jemaat segini banyak. Makanya harus ada momen-momen kesembuhan ilahi seperti ini. Saya doakan loh,
Saya tetap doakan one on one, tapi nggak mungkin semua kan. Mujizat-mujizat juga terjadi. Saya berkata Tuhan ini harus korporat. Nggak bisa. Dan Yesus, orang itu pergi menyebarkan peristiwa ini dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus gak bisa terus terang lagi. Datang kepadanya dari segala penjuru. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini adalah momen yang Tuhan adakan. Dan orang itu kenapa pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Saya gak ngerti. Tapi dari sini saya tahu bahwa orang ini tidak punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dia hanya mau sembuh. Dia beriman, memang imannya luar biasa. Tapi di departemen kasih, dia kekurangan sekali. Dia tidak mau mengasihi Tuhan. Mungkin orang itu juga sok pintar siapa tahu ya. Oh, I have a better idea. Yesus mungkin cuma sungkan. Dia gak ngerti maksud Tuhan. Aku tuh sembuhkan kamu, kata Yesus. Itu bukan untuk bangun healing ministriku. Aku sembuhkan kamu itu karena aku mau menolong kamu. Jangan ngomong-ngomong dulu. Jangan ngomong-ngomong dulu. Supaya aku bisa ngajar dulu. Karena apa gunanya orang makan roti, dari 5 roti 2 ikan yang aku bagi-bagikan. Kalau akhirnya mereka hanya mau jadikan aku raja politik mereka untuk melawan Roma. Aku ini adalah datang sebagai Mesias. Tuhan berkata, jangan ngomong-ngomong dulu. Orang ini mungkin Tuhan hanya sungkan cerita-cerita. Manusia itu gak tentu ingin mengenal Tuhan. Listen very well. Kenapa saya adakan momentum seperti ini sebagai gembala sidang? Karena saya rindu sekali keluarga rohani kita ini, yaitu jemaat. Banyak yang sehat, bukan banyak yang sakit. Katakan amin. Kalau yang sakit mendapat pertolongan, katakan amin. Tapi gak tentu loh. Orang itu kalau sudah punya idenya sendiri, dia biasanya ngotot ke situ. Momen seperti ini orang masih mencari, aku tetap harus sama gembala sidangnya. Misalnya, oke tuh. Tapi gak mungkin karena kami bukan Yesus, ya kan? Makanya ketika momen ini terjadi seperti ini, percayalah. Jangan menunggu bahkan dari siapa mendapatkan penumpangan tangan. Sungguhan. Biasanya ya, setelah momen seperti ini, kesembuhan itu mengalir. Tapi ada orang yang merasa ini kurang mantul atau kurang mantap betul. Kalau enggak ketemu sama si itu. Lucu. Padahal kebaktian kesembuhan, tapi nanti terakhir masih antri. Boleh enggak saya ketemu pribadi? Boleh enggak saya ketemu pribadi? Loh tadi apa? Tadi ini apa? Ini sebentar lagi didoakan, ini apa? Don't have faith in man. Kita itu di sini untuk membantu, menolong. One on one pun gak akan selesai semua. Makanya itu kujadikan momentum bersama. Supaya Bethesda terulang lagi. Siapa kecemplung dalam momentum itu, kemungkinan besar sekali mereka akan mengalami sesuatu. Amin Bapak Ibu? Ya, jangan tunggu nanti. Oke, Pastor Philip, saya tangkap nih. Nanti ya, saya janjian nanti siang ini jam berapa. Nah mungkin bisa. Ayo kita beriman sama Tuhan dulu. Kami lakukan ini bukan karena mau membangun healing ministry. Kami lakukan ini karena cinta jemaat. Kami ingin sekali, sudah berdoa. Tadi malam juga ada konser doanya di antara hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa supaya terjadi gerakan kesembuhan. Supaya jemaat kita disembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini Tuhan akan menyembuhkan karena Tuhan mampu. Dan dalam kasusmu Tuhan mau. Praise the Lord.